Saudara-saudari damai Kristus, Tuhan Yesus tinggal di hati kita semua. Senantiasa sejernih pikiran, sebening hati, secerdik tindakan. Hari Rabu 2 September 2020. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah pencipta langit dan bumi serta penguasa alam semesta. Jadikanlah kami tanda kehidupan dan kehadiran, sehingga kami mampu mewartakan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami dan penguasa segala makhluk di bumi ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan 44. Kemudian Yesus meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Yesus memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ruang hening merenungkan sabda Rabu 2 September 2020 bersama dengan saya Romo Sika dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus diutus mewartakan Injil Kerajaan Allah. Yesus berjumpa dengan kita. Yesus hadir di dalam hidup kita. Hari ini kita mendengarkan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus
dan orang-orang yang lain sakit disembuhkannya, kerasukan setan dihardiknya setan, lalu pergilah mereka. Yesus mengajar di kota-kota lain. Yesus berjalan terus mewartakan Injil ke rumah-rumah ibadat. Hendaklah kita yang percaya kepada Yesus senantiasa setia, berani, dan tidak mudah patah semangat di dalam mewartakan Injil Kerajaan Allah, bahwa Allah selalu tinggal memberikan kedamaian bagi semua orang. Hendaklah kita semakin kuat mengimani Yesus Kristus. Dialah Tuhan, penuh kasih sayang pada orang-orang yang suka persatuan, suka perdamaian, dan suka hidup dalam kuasa Allah. Yesus sungguh anak Allah. Ia menyatukan semua. Orang sakit disembuhkan, orang kerasukan disembuhkan, supaya semua mengalami kerajaan Allah. Maka kita, saudara-saudari, hendaklah harus mau dicampuri oleh Allah. Bukan diri kita yang ingin mengesampingkan Tuhan, tetapi biarlah Allah campur tangan di dalam kehidupan kita. Kita harus tunduk pada Yesus. Yesus Kristus semakin kuat dalam diri kita, sehingga kita tidak mudah tergoda oleh bisikan-bisikan setan, tidak mudah percaya pada tahayul, tidak suka klinik atau hal-hal mistik yang menjauhkan kita dari kasih sayang Allah. Saudara-saudari, kita hanya takut kepada Allah dan kita tunduk kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Sebab Allah tahu segala sesuatu, sikap dan tingkah laku kita di dunia. Maka marilah berbuat baik dan hindarilah berbuat jahat. Berbuat baik untuk kepentingan banyak orang. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Maha Kudus, kuduskanlah kami supaya kami pun mampu mewartakan kekudusan-Mu dalam kehidupan kami di rumah maupun di tempat kami bekerja. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku sekalian, kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.